Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui dengan harian HKBP Sutoyo hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang pertama. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Dalam bahasa Batak Toba, hamu akan amora, tumatangis mahamu, jala mangguhi managam haporsuhon, naneng songgop tuhamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keinginan untuk mendapat uang banyak atau kekayaan begitu mudah membawa manusia ke dalam berbagai pencobaan. Kekayaan dianggap memiliki kuasa sehingga menggoda manusia untuk dapat melakukan apa saja agar tercapai keinginannya. Faktanya, kekayaan tidak dapat membeli keselamatan dan membayar Tuhan agar manusia dapat masuk dalam surga. Peringatan dari surat Yakobus ini begitu keras. Teguran ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya dan hidup dalam keserakahan. Namun kita sebagai orang percaya harus ikut merenungkan. Kita seringkali tersesat dan binasa dalam keserakahan kita. Yakobus ingin memperlihatkan bahwa keinginan kita untuk terus memiliki lebih banyak harta pada akhirnya tidak berguna. Hal itu hanya akan memperbudak kita dan membawa kita pada ketidaktenangan dan duka yang mendalam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Kekayaan menjadi salah ketika hati dan pikiran hanya terfokus pada harta dan materi yang akhirnya melahirkan berbagai kejahatan dan merugikan sesama. Kita perlu mengarahkan kembali pikiran dan keinginan hati kita yang sia-sia kepada Kristus dan visinya untuk menyelamatkan hidup kita. Kristus adalah tujuan hidup kita, dan dialah yang seharusnya terus kita sembah melalui hidup yang baru. Kekayaan bukanlah masalah utama, namun hati kita lah sebagai pancaran kehidupan. Walaupun kita hidup miskin, jika hati kita jahat, kita akan tetap melakukan kejahatan. Dan jika kita kaya, maka kejahatan akan semakin mudah untuk kita lakukan. Namun ketika hati kita benar-benar terarah kepada Kristus, baik dalam kondisi hidup miskin atau kaya, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk terus hidup memberitakan Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, surat Yakobus menyerukan untuk mengevaluasi antara hubungan kekayaan di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk melihat kekayaan dari perspektif rohani yang lebih dalam. Pertama, kita harus mengakui bahwa kekayaan adalah karunia dari Allah. Setiap keberhasilan finansial yang kita miliki dan harta benda yang kita kumpulkan, semuanya berasal dari Tuhan. Namun seringkali kita lupa bahwa kita hanyalah pengelola sementara. Kita merasa diri kita adalah Tuhan atas segala yang kita miliki. Kedua, kita harus berani meneliti apakah kita menggunakan kekayaan sebagai sarana untuk melayani Allah dan sesama, atau menggunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pertanyaan ini menuntut kita untuk merenungkan motivasi yang mendasari tindakan dan keputusan finansial kita. Kita harus belajar untuk hidup dalam keadilan dan belas kasihan, berbagi dengan bijaksana, dan memberikan kepada yang membutuhkan. Ketiga, kita harus memahami bahwa kekayaan dunia bersifat sementara. Sebagai manusia, seringkali kita tergoda dan fokus hanya pada harta dan materi untuk mengejar kekayaan duniawi. Semakin kita mengejar kekayaan duniawi, maka kita semakin menjauh dari kepuasan jiwa yang sejati. Kekayaan duniawi tidak akan pernah membawa kepuasan yang sejati.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup pada zaman di mana kekayaan dan kesuksesan sering dianggap sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk hidup bertanggung jawab sebagai pembawa berkat dan pengelola kekayaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita bertobat dari segala keserakahan dan ketidakpedulian yang menguasai hati kita. Hiduplah dengan rendah hati sebagai teladan Kristus, menjadikan kekayaan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama serta menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Tolonglah kami agar selalu rendah hati dan menggunakan berkat kekayaan yang kami miliki, agar tidak menjerumuskan kami ke dalam godaan keserakahan dan kelalaian terhadap sesama. Jadikanlah kami sebagai sarana untuk melakukan kebaikan, memberikan pertolongan kepada sesama kami yang membutuhkan, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Immanuel.